Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng aku di channel YouTube Agus Nisin Channel. Ya, hari ini aku ketemu sama Mas Riza Mustafa. Jadi di video kali ini aku pengen kasih tanya-tanya tentang tips belajar bahasa Korea. Ini bisa sampai ke Korea itu mungkin belajarnya kan seperti apa, biar teman-teman tahu gimana cara belajarnya yang tepat dan pas banget. Yoi, Mas Riza. Iya mas. Dulu gimana Mas? Kok iso kepengen nang Korea piye Mas? Dulu itu ceritanya ya, saya tuh pengen ke Korea karena awal mula itu sejak lulus SMA. Wih gila. Bukan, lulus SMP. SMP. Orang tua nawarin. Kan Oh. kebetulan saudara ada yang di Jepang, ada yang di Korea. Wih, Mau gila. kemana gitu? Orang kaya guys. Korea. Ya kayak kita bekerja. keluarga besar gitu. Mau ke Korea apa Jepang? Kalau Jepang kan kebanyakan otomatis di SMK dulu. Iya bener. Terus kalau Korea bisa ke SMA kan. Iya. Kebetulan aku nggak suka rambut gundul. Ya udah Pak, aku tak ke SMA aja, ntar tak ke Korea. Itu dari lulus SMP. Jadi ntar Dari lulus lulus SMP. ke Korea udah gitu aja. Berjalan waktu sampailah pada saat ingin ke Korea kan. Korea, iya. Lulus SMA lulus ke Korea. Itu saya ada sedikit beberapa tips. Ya bukan tips, makanya menurut saya gimana biar agar lebih cepat gitu loh Mas Agus. Iya bener. Menurut kami lah. Menurut kita ya. Iya, tapi perlu dicontoh juga guys. Jadi kalian itu kalau belajar bahasa Korea itu contohnya yang lain-lain gitu, yang udah berhasil. Kalau yang belum ya kalau pas buat kalian. Kalau pas barangkali sesuai dengan metode kalian. Iya. Jadi Mas. kalau aku itu begini Mas, Cara kan belajarnya itu gimana? awal kan cuman pelajaran itu kayak angka huruf-hurufnya kan. Huruf Hangul itu ya Mas. Saya itu cara ngapalinya nggak tak lihat, tak tulis nggak. Saya bikin kotak-kotak, Oh. kertas kotak, Kertas. Berarti kertas dicekrek-cekrek gitu toh. Tak tulisin ini G. Oh iya. Depannya hurufan Korea, belakangnya Hangul. Indonesianya K gitu misalkan. Oh kayak gitu. Jadi Berarti saya bisa dipulak-balik. bolak-balik. Oh. Saya tak ambil depannya G. Oh bener. Acok terus gitu selama seminggu. Itu langsung hafal Mas. Zet. Hafal. Gila, berarti pinter nih guys. Caranya aku gitu kan, ingat waktu dulu Hono Coroko itu loh. Mas. Ah iya, Hono Coroko, Hono Coroko guys. di SMP kan Hono kayak Coroko. gitu. Di SD kan. Mungkin metode kayak gini. Ternyata metode itu tak gunakan tepat. Terus setelah itu kan kita belajar apa ya? Belajar membaca. Membaca. Iya, membaca. Kalau membaca itu saya nggak ada tipsnya, cuma ya saya biasakan aja. Oh, Lah berarti- untuk menghafal itu Mas ada sedikit tips lah. Untuk menghafal. Untuk menghafal gimana Mas? Tipsnya yuk. Jadi kalau saya itu ya, itu saya biasanya kan dapat pelajaran. Iya, dapat Ada pelajaran. tulisan Korea banyak toh. Iya, benar. Itu biasanya yang dibuat pelajaran yang sering muncul buat ujian Mas. Oh iya, berarti Nah. kayak soal gitu ya Mas. Nah, Apa ringkasan? Kayak ringkasan ya. Oh, ringkasannya. Saya Soal kan cerita. dikasih buku toh Mas. Itu bukan emang udah ada kayak kamus ya Mas. Jadi Ah apa? iya, benar. Tulisan Korea artinya Artinya, itu ada iya, mungkin itu 20 ada. lembar. Lah yang belakangnya kan kosong. Tak bikin garis-garis semua. Lah yang Garis-garis. bahasa baru tak tulis di belakangnya. Oh, kayak gitu ya. Berarti kosakata yang Kosakata itu yang udah ada ditulis. tak tulis di belakangnya semua. Tak bagi, ada yang kalimat kerja, kata benda, terus Kata apa sifat. gitu lah, kata sifat lah. Itu tak bagi, tak tulis semua kan. Setelah kan kayaknya beberapa bulan ya, 2 bulan itu kan 2 bulan. terus pelajaran mengisi ya Mas. Apa itu namanya? 2 bulan. Kan kebetulan sama juga guru dulu kan. Oh. 2 bulan kan apa ya? Ya, 2 bulan itu hafalan Hangul sama belajar nulis kosakata, terus Kosakata itu. merangkai kata Rangkai gitu. kata. Jadi mungkin 2 bulan itu mengartikan gitu ya. Ya saya itu mengartikan, pokoknya setiap mengartikan saya tulis di belakang. Terus tips saya ya Mas, saya itu setiap hari ngafalin 20. Oh, berarti enggak tips dasar menghafalin kosakata, Mas. Itu gimana, Mas? Saya- Kosakata kan cuman sedikit-sedikit itu kan. Heeh. Umpamanya kata kerja. Oh, kerja itu kan gada. Gada. Gitu. Saya Berarti bener. cara ngapalnya gimana, Mas? Saya ya tak apalin, misalkan gada. Ditulis? Bukan, kan tulis dulu. Oh, ditulis tetap ya, ditulis. Ada 20 Di- kata. Hmm. 20 apa kata ya? Iya, 20 kata. Pagi itu biasanya saya 10, malam 10. Misalkan pagi toh. Iya. Kan pagi kan saya ngantar ibu ke pasar. Oh, nganterin ibu ke pasar. Sambil nunggu di pasar itu saya ngapalin. Oh, gitu. Ibu kan belanja toh, Iya, saya berarti ngapalin. perjuangan. Bawa buku saya di apa? Ke pasar itu bawa buku, Mas. Di tempat parkir, Di duduk tempat gini parkir. toh. Yang lain pada parkir pada ngobrol, saya sinau terus gini. Ngapalin 10. Itu kan di pasar. Iya. Ntar kita udah aktivitas kan lupa lagi. Iya, benar. Setelah ngantar ke pasar, kita pulang. Hmm. Tak hafalin lagi. Itu 10.
Ntar malam kan kita belajar di mana? LPK. Di tau. LPK. Kan kebetulan saya berarti malam. Nah, saya ambil jam malam. Berarti siangnya buat kerja nih luar. Kan jam 7 sampai jam berapa itu? Jam 10. Jam 7 sampai Setelah jam 10. pulang saya ngapain lagi 10 sebelum tidur. Jadi tips saya itu cuma ngapalinnya yang pagi, ngapalin waktu di pasar. Pokoknya nggak banyak langsung lah Mas. Pagi 10, malam 10 sebelum tidur ya kan. Kan udah terus tidur set, paginya tak baca lagi. Pagi jam berapa Mas biasanya? Pagi kalau Apa bangun subuh-subuh? tidur lah, aku kan bangunnya tidur nggak cepet-cepet lah, setengah 6 biasanya. Bukan jam 5 lah, jam setengah 6, jam 5:04 tuh baru bangun. Ya biasa aktivitasnya sambil ngapalin sebentar. Pokoknya saya tuh telaten Mas nih. Modelnya telaten, tak tulis lah di belakangnya tuh tak tulis. Soalnya kenapa ya? Kalau nggak ditulis Mas, itu yang sering buat soal itu pasti nggak ada di kamus dan Iya, itu benar. sering keluar. Lah, teman-teman itu yang pada nggak bisa kan satu angkatan ada 20 orang. Itu yang nggak bisa itu yang malas ngapalin sama malas nulis. Mereka itu pada pinjem Mas, dipinjem fotokopi. Oh, Kan Masya Allah. mantap mereka. Saya nulis loh saya. Tak tulis sendiri banyak, tak garisin, tak hafalin. Berarti banyak yang gagal itu karena fotokopi, guys. Dia nggak Ya, mau susah. nggak mau susah. Kalau orang yang nulis itu kan otomatis sudah Iya, belajar, belajar, memahami, menulis, menghafalkan. Nah itu Jadi kalau kan satu kosakata itu ditulis berapa kali Mas untuk hafalan? Kalau menurut jenengan? aku tak tulisnya satu kali toh. Satu kali. Ngapalinnya ya berkali-kali. Misalkan gada kan pergi. Iya. Gada pergi. Terus bawah sampai 10 tutup gada pergi. Terus urut terus. Jadi saya Gitu ya. malah seringnya kebalik gini. Misalkan gada. Iya. Terus belakangnya parda atau karena Parda, jual iya, gitu. parda. Saya kadang kebalik, parda menjual, gada pergi lah, salahnya gitu kadang. Soalnya kan saya tak urutin Mas. Tapi kalau udah apa sih enak sih. Oh, Tak berarti urutin lah. iya, kalau metode yang aku terapkan itu menulis sampai berapa kali gitu, guys. Jadi 100 kali nulis gitu kan. Itu malah cepat hafal. Tapi itu tergantung dengan orangnya sendiri. Kita itu iya. kan nggak bisa memaksakan. Ini Nggak tipsnya bisa Mas dimaksakan. Agus. Benar. Barangkali cocok dengan saya. Terus saya ada tips lagi nih Mas. Iya, gimana? Misal Mas? kalau mau lebih mudah ya. Iya. Misalkan pergi, berarti lawan katanya apa? Kembali. Ya, jadi tulis pergi kembali. Terus iya, terus iya. ini menjual membeli kan misalkan menjual kan pada apa parda ya? Palda. Palda ya, menjual kan ya. Menjual kan palda. Kalau membeli kan sada. Iya. Jadi saya urutkan. Urutkan Menjual gitu. membeli, Menjual, pergi membeli, pulang. pergi pulang. Nah, gitu. Oh. Terus mendengar, melihat gitu loh. Jadi kayak kita itu ingetannya enak gitu loh. Oh, iya, menjual, benar. membeli. Terus ntar menulis, praktis menggambar gitu loh. Iya, itu Biasanya berarti gitu. lebih praktis, guys, kayak gitu, guys. Biar enak lah ingetnya Iya. lah Mas. Minum, makan gitu Iya, loh. minum, Biasanya makan. mandi, tidur. Jadi saling berpasang-pasangan. Kalau gitu, berpasang-pasangan kan? lebih enak. Lebih Mas. enak, lebih ringkas, ingatannya juga lebih share. Kalau kita kok misalkan habis menjual terus Iya. kita minggat kan nggak cocok. Kalau menjual Iya, berarti benar. jual ya beli. Jual ya membeli. Nah, gitu. Kalau saya gitu sih enaknya gitu. Saya ngafalinnya itu kayaknya malah dari bahasa Indonesianya dulu deh. Dari bahasa Indonesia. Kalau saya sih, soalnya kenapa ya? Kalau inget menjual membeli terus belakangnya inget tuh saya inget terus ntar kayak gitu ya. menjual membeli terus apa tadi? Menjual, Pergi membeli, pulang. pergi pulang. Nah, itu belakangnya pasti inget lah. Kalau belakangnya dulu ntar arti depannya kan nggak tahu. Soalnya ada gambaran depan. Pokoknya kalau saya itu aja sih paling antara menulis yang belum ada di kamus itu, belum ada di kamus, ya. terus menghafal 10 kosakata. 10 kosakata pagi, 10 kosakata malam diulangin lah. Terus kalau ada waktu ya buat belajar. Terus yang terakhir yaitu kalimatnya itu berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan. Menjual, membeli. Itulah. Ya ini bagi teman-teman yang lagi belajar bahasa Korea itu cara-cara yang seperti ini itu dicoba semua. Soalnya kita pribadi kita itu nggak tahu ya cara yang pas buat diri kita sendiri itu gimana itu kan nggak tahu. Jadi kalian harus benar-benar dicoba semua. Terus kalau menurutku ya kan di LPK itu biasanya kan ada cewek-cewek itu guys. Oh. Kalau cewek itu kan cenderung dia telaten, terus hafalannya itu juga lancar. Jadi aku sering sekali sih tanya-tanya sama cewek-cewek gitu. Terus nanti dia menjawab kan aku belajarnya itu tiap jam malam gitu, jam berapa lah aku praktekin itu kayak gitu. Terus sama Mas Riza juga tipsnya Mas Riza kan dia nulisnya kan cuman beberapa Sekali kalau saja saya. dia Ngapalinnya nulisnya yang satu kali ngapalinnya lebih banyak. Kalau aku udah pernah sih nyoba kayak gitu tapi untuk pribadiku sendiri itu nggak hafal-hafal. Kurang pas Jadi ya? kurang pas ya. Soalnya aku menyesuaikan gitu loh guys. Oh, Jadi bener. aku nulisnya lebih banyak terus
ngafalinnya juga banyak, biasa lah kayak gitu. Pokoknya kalau seperti Mas Riza itu ya kebanyakan dari teman-teman sendiri kalau ngafalin kayak gitu cepet lupa gitu guys. Paling hafal, suruh maju ke depan itu hafal guys. Tapi setelah beberapa hari per jam itu langsung lengser lupa. Tapi beda lagi sama akun nulis. Kalau nulis itu langsung hafal. Hafalnya itu lama. Jadi ada tips Mas Agus biar yang sudah dihafal itu nggak lupa. Ya gimana Mas? Kalau sudah misalkan udah hafal 10, Iya. nambah lagi malam 10. Besoknya itu yang hafalan kemarin diulang lagi. Jangan yang baru langsung nambah, jangan. Yang kemarin diulang lagi. Terus ntar kan nambah ini. Iya. Yang kemarin diulang lagi. Tapi itu diulang aja, enggak Diulang. dihafalin itu enggak diulang. Dibaca terus diulang, terus ngapalin lagi 20, besoknya dibaca, diulang, ngapalin lagi 20 gitu. Kalau misalkan 20 keberatan 10, saya pertamanya 10 dulu, terus kok 10 kok mampu nambah lagi 20 lah seringnya. Kan kosakata kan banyak loh Mas Agus. Iya banyak Terus banget. 3 bulan tok kan. Iya, 3 Terus masih bulan. ada kosakata waktu itu kan ada kayak bahasa baru ya Mas ya. Iya bahasa Baru itu ada. banyak Banyak banget. banget. Soalnya bahasa Korea kan hampir sama semua gitu. Iya. Persamaan katanya lah. Hmm. Sebenarnya bahasa Korea itu kayak bahasa Jawa yang sama-sama kan ada di Korea. Kan daerah atas, daerah bawah kan punya bahasa sendiri Ah kan. iya bahasanya sendiri-sendiri itu beda-beda. ada. Benar. Jadi Bahasa daerah sih, soalnya. enggak bahasa Indonesia kan kalau A satu pukul satu Iya, rata. Kalau pukul Korea satu enggak. rata bahasa Punya Indonesia. bahasa daerah juga punya ada. Iya sebenarnya ya itulah kayak kita orang Jawa sama orang Bandung itu kan udah beda Punya ada bahasanya. bahasanya sendiri-sendiri lah. Cuman Iya, kalau bahasa Korea enggak daerah. terlalu beda ya Mas ya. Iya Kalau kalau Indonesia Korea ya antara Udah. Bandung, Iya. Cilacap, Itu udah beda semua. beda banget. Kalau di sini. ya udah guys. Ini mau ditambah lagi Mas? Enggak lah, kayaknya paling ya telaten lah. Iya. Aku sih telaten lah. Telaten. Ya, jadi sekilas untuk tipsnya itu seperti itu guys. Kalian harus mencoba beberapa triks yang ada, bukan cuman trik tips dari Dari kita kita. doang, dari Ya. dari semua gitu guys. Pokoknya kalau ada pertanyaan ya komen di bawah, nanti aku pasti balas. Yang penting kalau ujian nanti fokus, konsentrasi. Misalkan kalau ada yang nggak bisa tinggal. Mending kalau menurut saya. Kalau misalkan ada yang soal nomor 5 susah toh Mas, Iya. tinggal dulu. Tinggal Nggak usah dulu. dipikir soalnya biasanya blank. Oh, Kalau bisa terlalu blank. dipikir yang ke bawah pusing. Mending Iya, tinggal langsung. kalau menurutku ya ngerjain soal itu kerjakan yang enak dulu. Yang enak dulu lah. Kan soal itu kan 1 sampai 10 itu kan enak-enak biasanya. Enggak kalau ada yang susah tinggal dulu. Iya, tinggal dulu. Selesai yang mudah, ntar kalau udah selesai sisa waktu baru diulang. Ya, Kalau seperti itu. kalau susah semua ya nggak usah kerjain. Tetap semangat, pokoknya fokus dengan tujuan kalian. Semoga kalian bisa kerja ke Korea, Amin. yang punya cita-cita ke Korea, maupun yang cita-cita ke Jepang juga bisa. Ya udah guys, kalau gitu semoga tips ini bermanfaat bagi kalian semua. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bye bye.